Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nuraini dan kedua rekan saya. Saya Pinka Rahmawati. Saya Muhammad Yordan Rafli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang coping. Apa sih dimaksud dengan coping? Coping adalah suatu upaya individu dalam menghadapi suatu masalah. Dan coping juga dapat didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan individu untuk mengatasi stresor baik dalam diri maupun lingkungannya. Secara garis besar, coping itu merupakan suatu respon yang dimiliki setiap individu dalam menghadapi situasi yang sedang mengancam dirinya. Nah, menurut Suryani dan Mediasi, secara garis besar mekanisme coping itu terdiri dari dua, yaitu mekanisme coping adaptif dan mekanisme coping maladaptif. Untuk mekanisme coping adaptif, yaitu adalah penggunaan coping yang adaptif membantu individu dalam beradaptasi untuk menghadapi keseimbangan. Adaptasi individu yang baik muncul reaksi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan melibatkan proses kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan untuk mekanisme coping maladaptif, yaitu adalah penggunaan coping yang dapat menimbulkan respon negatif dengan munculnya reaksi mekanisme pertahanan tubuh dan respon verbal. Perilaku mekanisme coping maladaptif antara lain yaitu adalah perilaku agresi dan menarik diri. Perilaku agresi di mana individu menyerang objek. Apabila dengan ini individu mendapat kepuasan, maka individu akan menggunakan agresi. Perilaku agresi terhadap sasaran atau objek dapat merupakan benda, barang, atau orang, atau bahkan terhadap dirinya sendiri. Nah, untuk pembagian coping sendiri itu ada dua. Yang pertama ada memfokuskan pada pemecahan masalah dan juga yang kedua adalah memfokuskan pada emosi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Pinka Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Nadia. Saya akan melanjutkan. Di sini memfokuskan pada pemecahan masalah atau PFC terbagi menjadi 4. Yang pertama, keaktifan diri. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, kontrol diri. Dan yang keempat, mencari dukungan sosial. Keaktifan diri sendiri adalah suatu tindakan yang mencoba menghilangkan atau mengelabuhi penyebab stres atau untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, ada perencanaan, yaitu memikirkan bagaimana untuk mengatasi penyebab stres. Yang ketiga, ada kontrol diri, yaitu seorang individu untuk membatasi keterlibatannya dalam aktivitas kompetensi atau persaingan dan tidak bertindak secara buru-buru. Yang keempat, ada mencari dukungan sosial, yaitu mencari nasihat, pertolongan, informasi, dukungan moral, dan sebagainya. Bisa di slide selanjutnya. Selanjutnya ada memfokuskan pada emosi atau EFC. Ini juga terbagi menjadi 3. Ada mengingkari, penerimaan diri, dan religius. Mengingkari sendiri adalah suatu tindakan atau pengingkaran terhadap suatu masalah. Yang kedua, penerimaan diri, suatu situasi yang penuh dengan tekanan sehingga keadaan ini memaksanya untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, ada religius, yaitu sikap individu untuk menenangkan atau menyelesaikan masalah-masalah secara keagamaan. Selanjutnya. Dan aspek dalam coping ini juga sebagai berikut. Coping dapat dikaji melalui berbagai aspek. Salah satunya juga dari aspek psikososial. Kita lihat 1999, yaitu ada reaksi orientasi tugas, yang dimana berorientasi terhadap tindakan untuk memenuhi tuntutan dan situasi stres secara realistis. Dan yang kedua, ada mekanisme pertahanan diri, atau yang sering disebut dengan pertahanan mental. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Muhammad Yordan Rafli. Ya, Silakan. Selanjutkan yaitu reaksi orientasi tugas dapat berupa konstruktif atau destruktif, misalnya yaitu 1. Perilaku menyerang agresif biasanya untuk menghilangkan atau mengatasi rintangan untuk memuaskan kebutuhan.
Yang kedua yaitu perilaku menarik diri, digunakan untuk menghilangkan sumber-sumber ancaman baik secara fisik ataupun psikologis. Yang ketiga yaitu perilaku kompromi, digunakan untuk merubah cara melakukan, merubah tujuan, atau memuaskan aspek kebutuhan pribadi seseorang. Selanjutnya, mekanisme pertahanan diri, sering disebut sebagai mekanisme pertahanan mental. Adapun mekanisme pertahanan diri adalah sebagai berikut. 1. Penyangkal denial. Penyangkal denial menyatakan ketidaksetujuan terhadap realitas dengan mengingkari realitas tersebut. Yang kedua, pemindahan, displacement, pengalihan emosi yang semula ditujukan pada seseorang atau benda lain yang biasanya netral atau lebih sedikit mengancam dirinya. Yang ketiga, disosiasi, pemisahan suatu kelompok proses mental atau perilaku dari kesadaran atau identitas. Yang keempat adalah identifikasi, proses di mana seseorang untuk menjadi seseorang yang ia kagumi, berupaya dengan mengambil atau menirukan pikiran-pikiran, perilaku, dan serta selera orang tersebut. Yang kelima, intelektualisasi, yaitu penggunaan logika dan alasan yang berlebihan untuk menghindari pengalaman mengganggu perasaannya. Yang keenam, rasionalisasi, menggunakan penjelasan yang tampak logis dan dapat diterima masyarakat untuk membenarkan impuls, perasaan, perilaku, dan motif yang tidak dapat diterima. Yang ketujuh adalah sublimasi, penerimaan suatu sasaran pengganti yang mulia untuk suatu dorongan yang mengalami halangan dalam penyaluran secara normal. Yang kedelapan yaitu supresi, suatu proses yang digolongkan sebagai mekanisme pertahanan tetapi sebetulnya merupakan analog resepsi yang disasari atau pengesampingan yang disengaja tentang suatu bahan dari kesadaran seseorang. Yang kesembilan adalah represi, yaitu pengesampingan secara tidak sadar tentang pemikiran, impuls, atau ingatan yang meyakinkan atau bertentangan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi coping individu, yaitu ada umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial, dan dukungan sosial. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu umur. Dalam penelitian Suprapto tahun 2002 tentang coping pada kecemasan, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa umur usia muda lebih mudah mengalami peningkatan stres dibandingkan dengan usia umur dewasa. Selanjutnya, jenis kelamin, pria dan wanita mempunyai coping yang berbeda dalam menghadapi masalah. Perilaku coping wanita biasanya lebih ditekankan pada usaha untuk mencari dukungan sosial dan lebih menekankan pada religius. Sedangkan pria lebih menekankan pada tindakan langsung untuk menyelesaikan pokok-pokok permasalahannya. Yang ketiga ada tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan proses hasil belajar yang berlangsung di suatu lembaga pendidikan atau institusi dengan berbagai jenjang. Yang keempat yaitu status sosial ekonomi. Individu yang mempunyai status sosial ekonomi rendah lebih sering mendapat akibat negatif dari stres sehingga mereka akrab dengan kriminalitas, sakit mental, dan minuman yang mengandung alkohol. Hal ini terjadi karena kontrol atas hidupnya tidak begitu kuat. Mereka biasanya kurang pendidikan, sehingga mereka kurang mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan proses perawatan rumah sakit yang secara tepat. Yang kelima yaitu ada dukungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial atau pemberian bantuan kepada orang tua pasien dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat menimbulkan perasaan perhatian, disenangi, dan dihargai sehingga dapat mengubah mekanisme coping individu. Selanjutnya, penutup yang akan dilanjutkan oleh Nadia Nuraini. Oke, dari semua penjelasan yang sudah kami lakukan, bisa kita simpulkan bahwa coping ini adalah suatu respon yang dimiliki dari setiap individu dalam menghadapi situasi yang sedang mengancam dirinya. Oke, kita stop share dulu. Nah, coping ini kan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh setiap individu dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
menyesuaikan diri serta memberikan suatu respon terhadap situasi yang sedang mengancam dirinya. Nah, coping ini kan tadi juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu fokus pada masalahnya sama ada fokus pada emosinya. Kalau fokus pada masalah tuh kayak keaktifan diri, perencanaan, terus dia mengontrol dirinya sendiri, serta dia mencari dukungan sosial. Dan kalau untuk fokus pada emosi, dia biasanya mengingkari pemikirannya, terus juga dia menerima diri, serta dia religius. Oke teman-teman, untuk penjelasannya sampai di sini. Jika ada yang dipertanyakan atau kurang jelas, bisa langsung ditanya di grup. Nanti bisa kita langsung jawab. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri.